A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang fasih. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Oke, kita pembahasannya masih dalam Al-Muhadharah Al-Khamisata Asyar tentang i'tizalun nisa fil mahid atau fil haid. Surah Al-Baqarah ayat 222-223 dari kitab Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ahkam Muhammad Ali As-Sabuni. Kita kemarin sudah bicara tentang ayatnya ya Nana ya. Sudah maknani ayat belum? Ini kelas 11 MA Al-Indadiyah ya? Sudah ayatnya belum? Sudah baca ya? Sudah kita baca kemarin. Sudah kita maknani. Ibu juga sudah menerangkan cara garis besar. Untuk yang tidak masuk ya nggak dapat ilmu pada saat itu. Kita masuk pada sababun nuzul, akan tapi sebelum masuk pada sababun nuzul, tolong anak-anak buka at-tahlilul lafzi, uraian kata atau makna per kata. Cari kata al-mahid di atas sendiri itu adalah isim masdar mim dari isim masdar mim yang bermakna al-haid, mahid tapi bermakna al-haid, seperti al-ma'ish bermakna al-aish. Mahid ya haid itu sendiri. Tapi kemarin Ibu sudah menggambarkan ya. Sudah gambar belum Ibu ya? Belum ya? Ya sudah. Gambar. Jadi posisinya mahid itu di situ. Kemudian kita tidak boleh mendekati perempuan pada saat haid sampai dia suci. Kalau sudah suci, ya terserah suaminya itu mau diapakan, istrinya itu terserah suaminya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi ini nanti akan memicu perbedaan para ulama. Apakah yang dimaksud tuhur itu setelah mampetnya darah atau setelahnya mandi? Gitu ya. Setelahnya mampetnya darah belum mandi atau harus mandi dulu baru disebut tuhur. Nah, itu saking kreatifnya para ulama. Kalau kita terfikir enggak bertanya seperti itu? Mungkin enggak kepikir. Ya, enggak kepikir. Persoalannya apa? Persoalannya adalah terkait dengan hubungan suami istri itu. Yang disebut tuhur itu
seorang perempuan boleh dikumpuli oleh suaminya yang setelah mampet darahnya atau setelah mandi suci. Nah, itu nanti di belakang ada perbedaan pendapat gitu ya. Ya Allah menyukai sucian sama dengan ketika Allah menyukai kebersihan. Kemudian di situ juga diterangkan bahwa perempuan itu adalah ibarat ladang. Ini bukan sawah temenan ya. Nisa ukum harthul lakum, bahwa istri-istrimu itu adalah ladang buat kamu. Ini bukan ladang sawah-sawah yang dicocok tanami telo-telo itu, apa jagung, apa padi, bukan. Ini hanya ibarat. Jadi istri itu ibarat ladang buat suaminya. Karena itu datangilah istrimu annasyitum, ya sesuai dengan kehendakmu. Nah ini, tolong anak-anak lihat kata lafadz annasyitum dalam at-tahlilul lafzi. Sudah ketemu? Sampun? Nah, apa artinya di situ? Ai tegese, ai itu tafsirannya ya. Apa yang dimaksud dengan annasyitum? Ai kaifa syi'tum, sakarepmu, semaunya suaminya. Au ala ayyi wajhin syi'tum, atau dengan cara apa saja yang kamu maui. Nah, ini dilos oleh Allah ya, sakarepe. Jadi suami harap ngumpuli istrinya itu modelnya kayak apa, sakarepe. Ini sebetulnya kayak sex education. Kok anak-anak diajari seperti ini? Ya pelajaran memang harus diterima sekarang, tapi prakteknya nanti kalau sudah punya apa? Kalau sudah punya istri, jangan sekarang. Yang penting dipelajari dulu hukumnya ya. Bagaimana caranya muqbilatan, dengan berhadapan? Oh ini tafsir ya. Jadi tidak ada tabu di dalam keilmuan ya. Dengan berhadapan, mudbiratan, atau dengan singkur-singkuran, istrinya ngadep sana, suaminya ngadep sana, ketemu geger-gegeran gitu. Au qaimatan, atau sambil berdiri, au mudjiatan, atau sambil berbaring miring. Ba'da ayyakunal ma'ti fi maudhi'il har, setelah suaminya itu sampai pada tempatnya cocok tanam. Mau ditanami dari depan, dari belakang, dari arah mana, terserah suaminya. Itu yang dimaksud dengan annasyitum. Tapi ini Allah masih memberikan catatan. Kemarin juga sudah Ibu terangkan ya. Wa qaddimu li anfusikum. Masih ingat apa kemarin ayat artinya? Artinya wa qaddimu li anfusikum. Anak-anak punya catatan di situ apa? Apa? Hendaklah kalian apa? Waqaddimu, dan hendaklah kamu mendahulukan. Maksudnya apa? Memprioritaskan apa? Untuk dirimu sendiri. Ngapain? Nah ini, kalau anak-anak gak serius itu nanti kowah-kowah. Makanya kalau ibu menerangkan, kamu mikir ya, menerang, terus nanti di pondok dibaca. Kalau tidak nanti kita tidak akan jadi orang pintar anak-anak ya. Ini Al-Quran. Siapa yang mau mempelajari kalau bukan kita? Ya toh? Kalau bukan santri nggak mau belajar sampai detil-detil begini. Gitu ya. Waqaddimu, ndaklah kamu memprioritaskan, mendahulukan li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Artinya ketika kamu mendatangi istrimu, jangan lupa kamu melakukan warming up atau apa? Muqaddimah. Ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu, minum anget dulu, minum teh, minum apa yang kesukaannya, makan ngemil-ngemil dulu, ngobrol-ngobrol dulu, apa? Ya, yang bermanfaat untuk suami istri itu.
diperintahkan oleh Allah untuk melakukan muqaddimah ya. Mungkin merayu dulu kalau istrinya lagi ngambek ya. Atau dikasih uang dulu ya. Wah, ini tadi Ibu dapat rezeki kayak gini. Ini juga bagian dari muqaddimah. Kemudian memberikan kesenangan. Suaminya itu istrinya itu senang kalau diapakan. Oh, istrinya itu senang kalau dipeluk, kalau dipegang tangannya. Itu namanya muqaddimah. Tapi kamu jangan lakukan sekarang. Gak bahaya tak? Ya bahaya. Kamu jangan lakukan sekarang. Ini Allah mengajarkan kepada kita. Tapi untuk nanti kalau sudah pada menikah, Ibu mengajarkan untuk persiapan. Kamu pengen nikah? Normal ya, anak normal. Ingat pakai apa kemarin? Norma. Norma itu aturan syariat. Kita lanjut pada sababun nuzul. Kenapa Allah itu jauh-jauh dari langit sana ya? Allah alam. Allah menurunkan firman dari singgasananya ke dunia ini kan kira-kira jauh ya. Kalau secara kita bayangkan secara fisik itu jauh ya, tapi Allah kan non fisik. Ya katakanlah kalau di langit turun ke bumi, dekat apa jauh? Jauh. Kok urusannya sekedar kayak sex education? Oh bukan, ini bukan hanya sekedar sex education, tapi ini adalah syariat. Gitu ya. Melakukan muqaddimah. Kalau orang sebelum olahraga itu ngapain kamu? Ya pemanasan. Sekarang kita sampai pada sababun nuzul. Ibu hanya membacakan sababun nuzul, setelah itu kalian belajar sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat tadi itu. Kemarin juga sudah saya terangkan. Ini belum dibaca kemarin. Sudah? Oh sudah. Berarti sudah ya. Sababun nuzul kita sudah baca sampai lupa. Sekarang kita baca al-ahkam asyariyah. Baru masuk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi tafsir Madrasah Aliyah Al-I'dadiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang kelas 11. Kita masih menggunakan Rawail Bayan Muhammad Ali As-Sobuni sampai pada Al-Ahkam Asyariyah. Al-Hukmul Awal. Nanti selanjutnya anak-anak yang baca ya. Al-Hukmul Awal, hukum yang pertama. Malladhi yajibu i'tizaluhu minal mar'ah halatal haid. Apa yang harus dijauhi dari seorang perempuan halatal haidi pada saat haid. Ikhtalafa, berbeda pendapat siapa? Ahlul ilmi, ahli ilmu, fima yajibu i'tizaluhu, dalam hal apa yang harus dijauhi minal mar'ati, dari seorang perempuan, fi halatil haidi, pada saat haid. Ada berapa pendapat? Ala aqwalin, ada beberapa pendapat. Yang pertama, al-awwal alladhi yajibu i'tizaluhu jami'u badanil mar'ah, yang harus dijauhi oleh suaminya adalah semua badannya mar'ah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak boleh dipeluk-peluk gitu. Wa marwiyun ani bin Abbas, dan ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wa Ubaidah As-Salmani, dan sahabat Ubaidah As-Salmani.
Nah, nanti kalau kita mau tahu di mana ini posisi hadisnya, nanti kita bisa buka Maktabah Syamilah. Ada di sana ya. Yang kedua, alladzi yajibu i'tizaluhu ma baina surrah ila rubbah. Yang wajib dijauhi oleh suami dari istrinya yang sedang haid adalah antara lutut, antara pusat dan lutut. Wahada madhabu Abi Hanifah wa Malik. Ulama dulu itu Masya Allah ya Nana, ya ada aja yang ditanyakan, ada aja yang dipersoalkan. Nah kita sekarang ini menggari milih pendapat yang mana. Yang ketiga, alladzi yajibu i'tizaluhu mawdi'ul adza wa huwa al-farju faqat. Yang harus dijauhi adalah tempatnya kotoran saja. Apa itu? Yaitu farji saja. Wa hadza madzhab Syafi'i. Madzhab pendapat yang keempat, al-madzhabul sudah ya itu ya. Ada berapa? Abaja. Jadi ada 3 pendapat. Hujjatul madhabil ula, alasan madhab yang pertama, annallaha amara bi'tizalin nisa, bahwa Allah memerintahkan menjauhi siapa? Perempuan. Li umumil ayah, karena umumnya ayat. Artinya secara kebahasaan ayat ini bersifat umum. Mana yang menunjukkan umum? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah perempuan pada saat haid. Jadi tadi kan sudah dimaknani secara lafziyah bahwa maknanya mahid bimaknal haid, seperti ma'ish bimaknal aish. Nah, tapi ini penafsiran itu boleh berbeda. Ya. Halo, belakang hikam siapa? Jantung. Kamu gelap bolos tapi Alek sering bolos, telat, ngantuk bisa. Nah, jangan begitu. Ini tak rekam, nanti tak kirim nanti tak foto. Oke, kita sampai di situ dulu. Berarti ada berapa? Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Masing-masing pendapat punya apa? Punya dalil. Nah itu tadi. Yang pertama, mazhab yang pertama punya dalil yang mana? Surat Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kan yang disebut nisa itu ya bojo mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini namanya ayatnya bersifat umum, tidak dibatasi misalnya kepalanya, perutnya, udelnya atau apanya, enggak ada keterangan tertentu. Ini namanya umum. Qala, berkatalah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli nahwu, sorof. Dia orang Cordoba. Cordoba itu mana? Ya? Ya? Ya, Spanyol ya. Cordoba itu Spanyol, bukan Spanyol ya. Kalau Spanyol itu Jombang. Kalau Spanyol itu jauh, Eropa. Orang Spanyol ini bukan orang Arab. Tapi beliau punya kitab tafsir besar dalam kategori tafsir ahkam. Ada 10 jilid anak-anak. 10 jilid dan besar-besar. Kalau suatu saat ibu bawa itu gak kuat gawanya ya. Kalau mau tahu nanti kalau anak-anak browsing itu tafsir Al-Qurtubi itu kayak apa? Nah itu ada fotonya sana ya. Imam Al-Qurtubi berkata, wa hadza qaulun syadzun. Pendapat itu adalah pendapat yang syadz, langka. Kharijun an qaulil ulama, yang keluar dari pendapatnya para ulama.
Wa in kana umumul ayat, apabila umumnya ayat iku yaqtadihi sesuai dengan apa yang dia maksud itu, fasunnatu tsabitatu bi khilafi, sedangkan sunnah yang tetap atau sunnah yang sahih itu menetapkan sebaliknya. Artinya begini, ini pendapat yang syadz, pendapat yang pertama itu. Syadz itu apa? Yang langka atau mungkin cenderung aneh, ya. Lah, memang ayatnya itu bersifat umum, seakan-akan memang yang harus dijauhi adalah seluruh tubuh. Tapi sunnah Nabi tidak begitu keterangannya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi itu ngeloni Sayyidah Aisyah dalam keadaan Sayyidah Aisyah mens, ya. Kemudian sebelum tidur beliau ini Nabi memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk merapatkan sarungnya. Nah, terus tidur bersama. Loh, ini kan berarti keterangan pendapat yang pertama tadi, ya, yang harus dijauhi seluruh tubuh bertentangan dengan hadis amaliyahnya Nabi SAW. Berarti Al-Qurtubi berpendapat yang mana? Nah, nanti pokoknya nggak setuju dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, B, Hujjatul Madzhabi Tsani. Apa madhab tsani tadi berpendapat bagaimana? Boleh, wajib ya, wajib menjauhi hanya mana? Farjinya saja, itu. Oh, mana? Baina surra waruba, gitu ya. Pendapat yang kedua bagaimana? Yajibu izalu ma baina surra ila rubba. Mazhab siapa ini? Abi Hanifah dan Imam Malik, ya. Perhatikan itu. Hujjatul Madzhabi Tsani, yaitu Abu Hanifah dan Malik, wahtajja dan beralasan siapa? Abu Hanifah wa Malik bima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kuntu agtasilu, saya itu pernah mandi dulu, ya. Siapa aja yang mandi? Ya ana, saya. Wan Nabiyu dan Nabi SAW. Bagaimana caranya mandi itu? Min ina'in wahidin, dari satu bejana. Jadi mandi bareng. Kullana junubun, masing-masing kita itu sedang junub. Wa kana ya'muruni, dan dia Nabi memerintahkan untuk memerintahkan aku, fa'ataziru, maka aku memakai sarung, fayubashiruni, kemudian memeluk aku sambil tidur. Memeluk itu namanya ngeloni. Ini bicara sama istri, ya, kamu gak usah bayangkan dulu, ini. Wa ana haidun, sedangkan aku dalam keadaan apa? Haid. Jangan tidur. Nah, ini Aisyah, Sayyidah Aisyah habis mandi sama Nabi bareng. Waktu itu Aisyah masih kecil, ya. Kemudian setelah pakai sarung dalam keadaan haid itu, kemudian dipeluk oleh Nabi. Berarti ini kan boleh. Kalau begitu pendapat yang pertama yang ditentang oleh Al-Qurtubi tadi ya memang rasional. Karena apa? Al-Quran yang bersifat umum ini dikoyiti. Dikoyiti itu apa? Diberi bayan, keterangan, ya. Karena fungsinya as-sunnah itu adalah takyid, mengkoyiti. Anak-anak belajar usul fikih kan? Ya. Qawaid fikih, ya. Mengkoyiti atau memberikan batasan-batasan, gitu ya, memberikan
batasan, mentakhsis, mengqayyid kemutlakannya. Memang itu bersifat kayak mutlak, bersifat umum kayak gitu. Tapi hadis ini menjelaskan. Nah, keberadaan hadis ini nggak boleh dianggap tidak ada karena ini hadisnya sahih. Ini lihat siapa ini? Rawahul Bukhari wa Muslim. Loh, di bawah dilihat, tolong di catatan kaki. Alex, jangan tidur. Ini tak kirim lagi, Bu. Jangan tidur, ini tak kirim yang tidur. Yo, Sultan tak boleh tidur. Ini tak kirim ke wali santri. Itu siapa itu belakang itu? Jangan tidur. Boleh tak kirim lagi ibumu. Ibumu nangis ya. Iya. Dia. Wa ana haidun. Ini kan boleh berarti ya? Boleh ya? Wa marwiya an Maimunah, dan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Maimunah annaha qalat. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngeloni istrinya di luar sarung. Dan istri-istri itu dalam keadaan haid. Di luar sarung maksudnya ya sarungan rapat gitulah ya. Jadi tidak apa-apa menurut hadis ini. Hadis ini menjelaskan ayat yang bersifat umum. Jadi ayat yang bersifat umum tadi dengan adanya hadis ini, ayat yang umum itu tidak berlaku umum lagi, tapi berlaku bagaimana? Khusus. Maksudnya khusus itu ya sudah tidak umum lagi, sudah tidak mutlak lagi, tapi ada qayyid. Itu pakai apa? Sarung. Ada bayan ya penjelasannya pakai sarung. Ini perhatikan. Yang ketiga apa? Pendapat yang ketiga, Hujatul Madzhabi Tsani. Ini pendapat imam kita siapa? Asy-Syafi'i. As-Salif, pendapat As-Salif. Wahtaja al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berhujjah, beralasan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi pendapatnya Syafi'i tadi apa? Ya, boleh kecuali farji. Ini alasannya apa? Nabi dawuh isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja terhadap istrimu yang sedang haid kecuali berkumpul suami istri itu. Nah, ini ada di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di dalam sabab penuzul kita sudah bahas kemarin itu. Wa marwi an Masruq, dan apa yang diriwayatkan dari Masruq, qala dia berkata, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Nah, kalau di Arab itu tidak ada Ummi Aisyah, Bu Aisyah, Bunyai Aisyah, Ustazah Aisyah, tidak ada. Ya, sahabat Nabi ya disebutnya dengan nama. Tapi kalau kita membaca harus ada apanya? Sayyidah. Sa'altu, saya bertanya Aisyah kepada Sayyidah Aisyah. Pertanyaanku begini, titik 2. Ma yahillu lirrajul min imraatihi idza kanat haidon. Wahai Sayyidah Aisyah, saya bertanya, perkenankan saya bertanya, titik 2. Apa yang halal bagi seorang laki-laki dari istrinya yang sedang haid? Sayyidah Aisyah jawab, qalat kullu syai'in illal jima'. Segala sesuatu kecuali jima. Ini ada di dalam ini ada catatan kakinya, yaitu ini Ibnu Jarir At-Tabari min Masruq. Ini enggak main-main hadis ini, hadis-hadis yang kuat. Karena itu para ulama ketika berpendapat ya enggak apa-apa. Berpendapat itu bukan liar ya. Bukan liar kalau ulama yang berpendapat, tidak asal berpendapat ya, akan tapi dengan menggunakan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Anak-anak milih yang mana?
Milih pendapatnya siapa? Misalnya sudah punya suami istri gitu. Syafi'i. Kenapa? Karena apa? Loh, kok pinter kamu milih pendapatnya Syafi'i? Karena apa? Ringan. Bisa diempet-empet kayak gitu lagi. Masya Allah. Apalagi orang Arab. Gak bisa disemayani. Mana? Begitulah. Ini kita sudah membaca Al-Hukmul Awal.